Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2032. Bagi yang bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jen dan yang lainnya langsung dipenjara, dipenjarakan di sana. Orang-orang ini dan tinggalkan beberapa orang untuk menjaga tempat ini. Sementara yang lainnya akan segera berangkat bersamaku untuk pergi ke alam semesta awal. Kita harus mendapatkan alam semesta awal itu secepat mungkin dan tidak boleh menimbulkan masalah apapun. Tidak, ini sudah berakhir. Hati si Kong Jen dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam di saat melihat pemandangan ini. Ya, orang-orang kuat lainnya sangat gembira dan ledakan. Sesaat kemudian piramida raksasa yang berdiri di benua gelap ditemani dengan pesawat luar angkasa dengan cepat naik ke langit. Seketika terbang menuju ke arah alam semesta asli. Sepertinya mereka semua sudah tidak sabar untuk menunggu. Alam semesta tanpa akhir itu sunyi dan sangat dalam seperti malam yang gelap, misterius dan tidak dapat diprediksi. Pada saat ini di alam semesta yang luas, sebuah kehampaan berguncang dan pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit dan bumi. Seperti naga hitam tanpa air yang terlihat memancarkan aura menakutkan dan melesat melintasi langit yang dalam. Di tengah perahu terbang besar ini nampak sebuah piramida yang megah dan menjulang ke langit berdiri seperti dewa dan iblis. Di depan piramida ini terlihat sebuah perahu terbang mirip dengan naga itu seperti burung kolibri. Di lain sisi, batu besar memberikan kesan kepada manusia perasaan penindasan yang sangat mengerikan. Di dalam piramida itu, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi memiliki pandangan yang dalam dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Cepat, kita harus bergegas ke alam semesta asli secepat mungkin, tanpa ada kecelakaan. Sebuah suara dingin melewati alam kekosongan dengan teriakan yang tajam. Alam semesta awal adalah yang terbaik di lautan kosmik. Ini mengandung energi hukum asli. Alam semesta meskipun sangat belum matang bagi tokoh-tokoh besar di alam semesta, tapi alam semesta awal itu bagaikan perawan yang sempurna yang penuh dengan daya tarik besar. Jika Anda dapat mengumpulkan alam semesta awal dan memberikannya kepada tokoh besar di belakang panggung mereka, maka status tim tentara bayaran hukuman surgawi mereka akan dapat ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru di masa depan. Di mana anggota suku klan kegelapan itu pada saat ini pemimpin kuat itu berbalik dan bertanya, "Tuanku, aku telah dipenjara menurut penyiksaan bawahan klan kegelapan. Memang memiliki ibu kegelapan dan asal mula hukum benua klan kegelapan itu terletak pada ibu kegelapan." Pria berbaju hitam memberi hormat dengan tergesa-gesa. Oh, orang kuat terkemuka itu mencibir tepat pada waktunya setelah berbalik dan menghabisi master kegelapan yang dikatakan oleh klan kegelapan. "Aku melahap ibu kegelapan, adapun alam semesta awal, aku ingin menyerahkannya. Tuan kegelapan, salah satu dari Anda, jika kami berhasil mengumpulkan alam semesta asli ini dan pengorbanannya berhasil, maka Anda juga akan mendapatkan keuntungan ketika banyak kekuatan di 33 domain selatan dikorbankan." "Terima kasih Tuan." Orang-orang kuat lainnya mereka semua sangat gembira. Waktu di alam semesta yang luas, sekelompok tentara bayaran hukuman surgawi bergegas menuju lokasi alam semesta asli berada. Mereka sangat tidak bermoral sehingga mereka secara alami memperingatkan beberapa orang kuat dari keluarga Tuoba dan rumah Anyou. Melihat kapal perang dan piramida yang menakutkan di alam semesta yang luas, orang-orang kuat dari dua kekuatan besar itu mengubah warna ekspresi mereka di saat merasakan ini dari kejauhan. Dari mana datangnya orang kuat itu? Pihak lain sedang menuju ke arah alam semesta asli. Sekarang kita dalam masalah besar. Orang-orang kuat dari semua kekuatan besar mengubah warna mereka satu demi satu menunjukkan kekhawatiran.
namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya di saat kapal perang yang megah itu menghilang ke ujung kehampaan seperti aliran cahaya di bawah kekuatan penuh. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya alam semesta lubang hitam yang menakutkan muncul di depan mereka. Kekuatan melahap mengerikan yang berasal dari lubang hitam tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun pada kapal perang dan piramida tersebut. Tuan, ini adalah lubang hitam yang mengelilingi alam semesta awal yang menutupi lubang hitam itu, kata orang kuat di bawah komandonya. Benar saja, ini adalah tempat di mana alam semesta asli bertunas, benar-benar mempesona. Pakar terkemuka itu memandang dengan rakus ke lubang hitam di depannya. Ayo pergi sekarang. Kapal perang yang menakutkan itu terjepit dari kejauhan dan masuk langsung ke dalam lubang hitam yang memberi tekanan merobek seluruh lubang hitam yang kemudian membentuk ledakan yang mengerikan. Namun ketika gelombang kejut akibat ledakan melewati kapal perang dan piramida tersebut, itu tidak mampu memberikan dampak sedikit pun pada kapal perang dan piramida tersebut. Tepat ketika kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dengan cepat mendekati alam semesta awal. Pada saat ini di tempat kekacauan di pinggiran alam semesta awal, terlihat dua sosok sedang berjalan di sekitar sini. Hong Huang, belum lama ini tiba-tiba terjadi kerusuhan di Laut Galaksi dan juga Laut Galaksi Netherworld. Kamu masih punya waktu luang untuk menemaniku berlibur di sini? Katakan padaku, apakah kamu diam-diam pergi menemui wanita itu, dan itu sebabnya kamu diam-diam datang ke sini untuk menyanjungku, kata Aoling sang nenek moyang naga sejati. Dia memegang telinga naga Hong Huang. Dia menjewer leluhur naga Hong Huang dengan satu tangan, menarik telinganya ke ukuran yang sangat besar dan berkata dengan dingin, Tidak, sakit. Sayang, tolong dengarkan penjelasanku. Kamu satu-satunya yang ada di hatiku. Kenapa kamu pergi menemui pria dengan hantu rubah berekor 10 itu? Ini pasti fitnah. Aku tidak pernah bertemu dengannya, kata leluhur naga Hong Huang. Dia memamerkan giginya dan tampak ngeri. Penjelasannya, lalu kenapa kamu tiba-tiba punya waktu luang untuk menemaniku ke sini? Meskipun Tuan Muda Kincen menghadapi situasi berbahaya di dunia bawah, kata Aoling sang nenek moyang naga sejati. Dia mendengus dingin. Leluhur naga Hong Huang buru-buru menjelaskan, Sayang, kamu tidak mengerti. Ini, orang macam apa itu Tuan Muda Chen? Itu awalnya ketika galaksi kekacauan dan galaksi Netherworld tiba-tiba terhubung ke dunia bawah. Aku benar-benar terkejut di laut pasang surut. Kehampaan, bos besar, telah meninggalkan tempat dan kembali dengan selamat. Berarti pasti tidak ada yang salah dengan Tuan Muda Chen. Dan kita tidak perlu untuk tetap berada di medan perang 10.000 ras, bukankah begitu? Dan aku juga percaya bahwa Tuan Muda Chen pasti telah meningkat pesat dalam kultivasinya di dunia bawah. Dan mungkin dia sekarang telah memasuki ranah transendensi tingkat kedua dan alam segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa. Dia bahkan mungkin telah menembus ranah tatanan abadi tingkat ketiga. Dan mungkin saat ini ada banyak orang berkuasa di 33 wilayah selatan, antara lain Patriark Klan Tuoba dan Tuan Istana Anyou yang bertekad untuk menjilat Tuan Muda Chen. Anda dan saya baru mencapai tujuan tingkat puncak kultivasi. Tentu saja kita harus bekerja keras dan mengupayakan sesegera mungkin mengikuti jejak Tuan Muda Chen. Jika tidak, bagaimana suamimu ini dan Anda bisa sukses di bawah guru Tuan Chen? Kamu juga harus memikirkan tentang anak-anak kita, kan? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia buru-buru mengubah ekspresi wajahnya menjadi pucat. Oh, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kata Aoling, sang nenek moyang naga sejati. Dia ragu-ragu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia mengangkat tangannya. Kamu harus percaya padaku, sayang. Aku mencintaimu hanya dengan sepenuh hatiku. Aku bersumpah bahwa cintaku padamu sama seperti kekacauan. Dan kekacauan di luar dunia yang mengelilingi alam semesta asli itu sama seperti lubang hitam Gaia. Kecuali kekacauan itu runtuh ataupun lubang hitam Gaia itu dihancurkan, maka mungkin cintaku padamu tidak akan pernah berubah sampai sekarang. Dan kamu bisa percaya padaku.
Tapi sayang, kamu bisa melepaskan telingaku sekarang kan, karena itu sakit, kata leluhur naga Hong Huang. Dia nampak menyedihkan. Akan tetapi sebelum leluhur naga Hong Huang selesai berbicara, tiba-tiba duar. Kekacauan di depan mereka sebenarnya itu mulai runtuh. Di luar aura kekacauan, lubang hitam gaya langsung terkoyak seperti selembar kain di malam yang gelap, dan gelombang kejut yang mengerikan meletus. Apa yang terjadi? Mulut leluhur naga Hong Huang langsung terbuka lebar dan matanya sangat melebar. Itu tergantung pada dia. Dirinya baru saja bersumpah bahwa lubang hitam gaya dan langit kekacauan yang telah ada sejak lahirnya alam semesta asli tidak akan terkoyak seperti cintanya. Namun pada saat ini itu tiba-tiba benar-benar terkoyak dan terjadi kerusuhan besar. Walaupun dia bersumpah sebelumnya, akan tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kejadiannya akan seperti ini kan? Tentu saja dia baru saja memikirkan tentang gerakan aneh seperti itu. Namun pada saat ini, Aoling, sang nenek moyang naga sejati pun buru-buru membuka matanya. Dan pelangi ilahi yang menakutkan muncul di pupil matanya menutupi seluruh langit yang kacau itu. Dalam sekejap, keduanya adalah dewa dan iblis kekacauan, dan kendali mereka atas kekuatan kekacauan secara alami sangat kuat. Dan saat berikutnya ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah, karena mereka melihat bahwa dari kedalaman kekacauan di mana lubang hitam gaya berada, sebuah pesawat luar angkasa yang menakutkan muncul. Piramida itu turun keluar alam semesta, dan dalam sekejap sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga mereka pun tidak bisa bereaksi menyapu mereka dalam sekejap. Seketika seluruh tubuh leluhur naga Hong Huang dan leluhur naga sejati Aoling terlempar ke belakang dengan keras. Tubuh fisik mereka dengan keras menghantam tanah dan hampir roboh di tempat. Seluruh dunia kacau bergetar hebat dan aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, seolah-olah akhir telah tiba. Apa itu? Dampak auranya saja menyebabkan ekspresi Aoling, sang nenek moyang naga sejati, berubah drastis dan dia menjadi sangat ketakutan. Mereka sekarang adalah praktisi di ranah transenden tingkat pertama, merupakan praktisi terbaik di dunia ini di seluruh 13 wilayah selatan. Hanya sedikit yang lebih kuat dari mereka. Akan tetapi sekarang... Tidak, cepat mundur. Cepat kirim pesan kepada Papiliun Cendi, kata Aoling. Sang nenek moyang naga sejati itu tidak berani gegabah dan dia lalu mundur dengan keras. Oh, apakah ini alam semesta awal? Sungguh suasana yang indah dan mengharukan. Pada saat ini di dalam piramida, orang kuat terkemuka itu menunjukkan keserakahan dan matanya langsung tertuju pada leluhur naga Hong Huang dan leluhur naga sejati Aoling yang berada tidak jauh dari sana. Ya, aku tidak menyangka di saat aku masuk, aku malah melihat dua reptil. Hei, mereka juga berada di ranah transendensi puncak tingkat pertama. Jika kedua reptil ini diberikan kepada tuanku sebagai hewan peliharaan, mereka mungkin akan menyukainya. Jika tidak disukai, mungkin kedua reptil ini bisa digunakan sebagai daging penyantap dan pasti rasanya sangat enak, kata pemimpin terkemuka itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ayo, singkirkan kedua reptil itu. Yah, baik. Dengan suara perahu terbang dengan cepat, leluhur naga Hong Huang dan leluhur naga sejati Aoling dengan cepat dikepung. Tidak sayangku, pergilah lebih dulu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berubah warna dan buru-buru mendorong leluhur naga sejati Aoling untuk keluar dari sini, sementara dirinya sendiri memblokirnya. Melihat leluhur naga Hong Huang benar-benar berinisiatif menghadapi begitu banyak pria kuat demi dirinya, Aoling merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Dan saat berikutnya, jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meledak dari banyak kapal terbang tersebut dan langsung mengelilingi leluhur naga Hong Huang dengan jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yang nampak itu langsung menghalangi kekosongan seperti tirai langit dan dengan cepat mengelilingi leluhur naga Hong Huang. Tidak, sialan, kata leluhur naga Hong Huang. Dia merasa cemas di dalam hatinya dan meraung dengan tergesa-gesa. Kemudian, boom, dia menyemburkan seteguk darah naga dan seketika dia menyemburkan api naga kekacauan yang seperti magma. Itu menyapu dan menghantam jaring cahaya itu dalam sekejap. Akan tetapi sayang sekali, jaring cahaya itu benar-benar kuat dan
Api magma yang dikeluarkan dari mulut leluhur naga Hong Huang tidak mampu mengguncang jaring cahaya itu sama sekali. Apa? Mata leluhur naga Hong Huang tiba-tiba melebar. Ini adalah metode apa? Metode macam apa ini? Leluhur naga Hong Huang sangat berpengetahuan. Dia pun terus menyemburkan api naga dari mulutnya. Akan tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Seluruh tubuhnya sepertinya terjebak dalam jaring ini. Dia seperti ikan yang dijebak oleh jaring dan secara umum tidak mungkin untuk bertarung. Hahaha. Reptil ini sebenarnya ingin melawan di dalam kapal terbang. Nampak orang kuat dari kelompok tentara bayangan hukum surgawi itu tertawa terbahak-bahak setelah melihat postur dari leluhur naga Hong Huang yang ketakutan dan meronta-ronta. Jaring penangkap yang mereka keluarkan itu dirancang khusus untuk menangkap beberapa kelompok etnis khusus di alam semesta. Jaring tersebut dapat menutupi kekosongan dan itu sangat kuat. Bagaimana mungkin reptil di depan mereka bisa melepaskan diri hanya dengan kekuatan transenden puncak tingkat pertama?